Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita kembali bersua pada kesempatan kali ini masih di tengah-tengah Ramadan. Semoga Allah terima amal ibadah kita, semoga Allah berikan taufik agar kita bisa bersyukur dan bisa memperbaiki kinerja kita di malam ini dan hari-hari ke depan, dan semoga kita bisa menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, ulama besar yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu pernah menjelaskan tentang 4 kriteria atau 4 resep agar seseorang itu menjadi sempurna, ya, sempurna dalam level kemanusiaannya. Dan ternyata 4 resep itu semua adalah bagian dari tujuan dan hikmah dari bulan Ramadan itu sendiri. Orang yang mengerjakan ibadah Ramadan dengan benar, dengan iman dan ihtisab, dengan sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan 4 resep ini atau 4 sifat ini. Mari kita langsung bersama Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang 4 hal tersebut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, la yakmulu rajulu illa bi arba'. Seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan 4 sifat. Seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan 4 karakter. Seseorang tidak akan sempurna kecuali dari 4 perkara, dengan 4 perkara. Yang pertama, bidianah, dengan agama. Seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan agama. Ini perlu kita camkan. Bukan dengan hawa nafsunya, bukan dengan sebatas perasaannya, bukan sebatas dengan kecerdasannya, bukan sebatas dengan kejeniusannya. Sebagian ulama mengatakan kalau kecerdasan dan kejeniusan itu cukup membuat seseorang itu sempurna, maka Allah tidak akan menurunkan para nabi dan rasul ke Bani Israel, karena mereka adalah bangsa yang sangat cerdas, sangat jenius. Kalau kecerdasan dan kejeniusan saja cukup, maka mereka akan dibiarkan hidup dengan kecerdasan dan kejeniusan mereka. Dan sekali lagi, kalau itu cukup, maka Allah tidak akan memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW, karena Nabi kita SAW itu adalah orang yang sangat jenius dan sangat cerdas. Maka tinggal suruh beliau aja tanpa harus ada bimbingan wahyu. Adanya wahyu kepada Bani Israel, diutusnya Nabi SAW atau diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, itu menunjukkan bahwa kita tidak akan sempurna kecuali dengan agama. Maka pentingnya agama dalam kehidupan, pentingnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Dan begitu juga dengan bulan Ramadan, yang diperintahkan, yang dipanggil untuk mengerjakan puasa adalah orang yang beragama dengan agama Islam dan beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang masalah ini, ayat yang sangat familiar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita tahu tingkatan agama itu ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Islam, lalu iman, lalu tingkatan lagi ihsan. Maka yang diperintahkan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beragama dengan agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Dan kita tahu kaidah, apabila disebutkan iman secara independen, maka masuk ke dalamnya Islam dan ihsan. Jadi sekali lagi, karena kita nggak akan bisa menjadi orang-orang yang berprestasi di dunia dan akhirat, menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat, kecuali dengan agama. Dan puasa itu tidak akan sempurna tanpa agama, tanpa ada tauhid, tanpa ada akidah, tanpa ada iman. Artinya sebatas kita tidak makan, tidak minum, atau tidak berhubungan suami istri dari pagi sampai
matahari terbenam tanpa didasari dengan iman, maka tidak akan ada kesempurnaan, tidak akan ada kualitas yang bagus. Makanya kan Nabi mengatakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau untuk mendapatkan ampunan, bagaimana cara orang berpuasa? Man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan dengan berharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita ingin menjadi orang yang sempurna, maka jangan hanya sebatas mengandalkan harta kita, jangan hanya sekedar mengandalkan kejeniusan kita, apalagi mengandalkan hawa nafsu kita, tidak akan sempurna. Dan ini yang harus kita renungkan. Ada banyak orang ingin mendapatkan pencapaian, lalu dia dapat A, dapat B, dapat C, tapi hatinya tidak pernah tenang, hatinya tidak pernah utuh, dan dia berpikir, apa yang harus saya lakukan kembali? Saya sudah dapatkan ini, saya sudah dapatkan pencapaian ini, saya sudah mendapatkan penghargaan ini, tapi tetap saja hati itu merasa kosong. Perlu kita renungkan, sudah baik ke agama kita, sudah benar ke agama kita. Kan yang diberikan kebahagiaan oleh Allah adalah orang-orang yang beragama. Nabi Allah berfirman dalam surat An-Nahl 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, dia berislam, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Ingin sempurna, maka agama jawabannya. Ingin sempurna, maka agama adalah solusinya. Lalu yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wal amanah. Dan untuk mendapatkan kesempurnaan, kita harus menjadi orang yang amanah. Ya, amanah. Amanah sebenarnya bagian dari agama, tapi disebutkan sebagai penekanan. Amanah itu penting. Amanah itu penting. Dan hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama-sama Abu Hurairah mengatakan, "Awwalu ma yurfa' min hadhil umma al-haya' wal amanah. Fasaluhallahu." Yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah rasa malu dan amanah. Maka mintalah dua hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Kharaiti. Jadi tidak heran Imam Syafi'i menekankan masalah amanah, karena salah satu yang paling pertama kali diangkat, tercabut, sehingga tidak terlihat amanah di tengah-tengah kita, atau tidak terlihat hal tersebut di tengah-tengah kita, adalah amanah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menekankan masalah amanah, kata beliau, asdaqus sidqil amanah wa akdzabul kadhibi al khiyanah. Kejujuran yang paling jujur itu amanah, dan kebohongan yang paling bohong itu berkhianat. Oleh karena itu, sekali lagi, jaga amanat. Dan puasa mengajarkan kita jaga amanat. Walaupun nggak ada yang tahu, kita tidak makan. Walaupun nggak ada yang tahu, kita nggak akan minum. Walaupun kalau kita makan, nggak ada yang tahu. Kalaupun kita minum, nggak ada yang lihat. Tapi kita tetap tidak makan dan tidak minum, taqarruban, mengharapkan pahala di sisi Allah. Baru kita akan makan dan minum pada saat matahari terbenam dan adzan maghrib dikumandangkan. Hadirin yang Allah muliakan, bukankah itu amanat? Bukankah Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang amanat? Walaupun nggak ada siapa-siapa, kita tidak akan bermain. Kita nggak akan jadi pengkhianat di Ramadan walaupun nggak ada siapa-siapa. Walaupun nggak ada yang tahu. Walaupun kita bisa mengklaim, ya saya puasa, padahal kita nggak puasa. Atau kita bisa pilih opsi itu, tapi kita tidak lakukan itu. Oleh karena itu, memang harusnya berbeda kualitas yang dihasilkan ketika kita benar-benar berpuasa. Karena sekali lagi, untuk menjadi orang yang sempurna, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang kedua adalah amanah. Yang ketiga, hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh beliau, wasiyanah. Karakter yang ketiga, atau hal yang ketiga, agar menjadi orang yang sempurna, as-siyanah, penjagaan. Jadi orang yang sempurna adalah orang yang bisa menjaga dirinya, orang yang punya kemampuan menjaga dirinya. Apa yang dimaksud menjaga diri? Kata para ulama, yang dimaksud siyana itu menjaga diri dari dua hal. Yang pertama, dari yang haram, atau dari larangan-larangan Allah, dan yang kedua, dari hal-hal yang bisa mencederai muru'ah,
Jadi yang pertama, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, dari dosa dan seterusnya. Dan yang kedua, dari hal-hal yang bisa mencederai muru'ah. Jadi dari dua hal. Apa yang dimaksud muru'ah? Muru'ah itu adalah sesuatu hal yang apabila dikerjakan, maka orang itu akan dicela oleh masyarakatnya. Walaupun mungkin tidak haram. Walaupun mungkin tidak haram. Atau sesuatu yang apabila ditinggalkan oleh seseorang, maka dia akan dicela oleh masyarakat. Walaupun hal tersebut tidak wajib. Tapi kultur yang positif di masyarakat tersebut menekankan hal itu. Yang positif. Jadi nilai-nilai gitu loh. Nilai-nilai atau wisdom di tengah masyarakat. Atau value yang ada di masyarakat. Tidak haram. Tapi kalau dilakukan akan mendapatkan catatan di tengah-tengah masyarakat. Nah itu tinggalkan. Itu dijaga. Itu dijaga. Walaupun sekali lagi itu bukan hal yang haram. Tapi jaga diri kita dari itu. Poinnya apa? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan orang yang sempurna adalah orang yang punya tipikal seperti ini? Poinnya adalah kalau seseorang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa mencederai muru'ah, maka apalagi yang haram, itu poin. Jadi kenapa muru'ah ditekankan? Karena kalau orang bisa menjaga diri dari ini, dari muru'ah, maka apalagi hal yang membuat Allah murka, lebih pantas lagi dia jaga. Apalagi hal-hal yang membuat dia dicela oleh atau dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dicela oleh Nabi SAW, dia akan jaga. Jadi poinnya adalah orang-orang yang sempurna, hadirin, itu bermain di level yang berbeda. Kalau orang umum hanya meninggalkan yang haram, tapi orang yang sempurna itu dia bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang haram dan plus sesuatu nilai yang tidak haram tapi ditekankan oleh masyarakat, dia tinggalkan. Dan itu yang kita dapatkan di Ramadan. Karena pada saat kita puasa, jangankan yang haram, makanan yang halal saja, atau minuman yang halal saja, atau sesuatu yang halal saja, itu kita tinggalkan. Kita bermain di level yang berbeda sebenarnya di Ramadan. Mie ayam halal atau haram? Masya Allah, semangat sekali karena ditanya jam 5:28 lagi keroncongan, terus tanya mie ayam. Ketoprak halal apa haram? Halal. Gado-gado halal. Kalau cabenya 3 lebih halal lagi bagi penggemar cabai. Itu aja kita nggak makan, kita tahan diri kita jaga diri kita dari hal-hal tersebut. Es kelapa muda halal apa halal? Es kopior halal. Kalau es kelapa muda plus es kopior lebih halal lagi, halal kuadrat. Itu aja kita jaga diri kita. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya di Ramadan kita bermain di level yang berbeda. Di level yang berbeda, bukan hanya yang haram, yang halal pun kita jaga diri kita. Gak mau kita. Walaupun gak ada yang tahu, makanya kita jaga amanah, kita jaga sianah. Nah begitu juga orang-orang yang sempurna, mereka jaga diri mereka di level yang berbeda. Di level yang berbeda. Bukan hanya sekedar menjaga diri dari yang haram, tapi menjaga diri dari nilai-nilai. Yang kalau itu bisa bermasalah. Bukan karena takut sama masyarakat, bukan. Bukan karena ria atau sumah, tidak. Tapi menjaga keutuhan. Menjaga persatuan itu penting. Menjaga keutuhan itu penting di masyarakat. Menjaga kebersamaan itu penting. Bukan mengharapkan pujian atau takut dicela manusia, bukan itu. Tapi sekali lagi, menjaga keutuhan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, di sebuah kota, di sebuah negara, itu penting. Makanya salah satu kaidah fikih, al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan tolak ukur hukum selama tidak menyelisihi syariat. Dan wisdom itu harus ada di orang-orang yang sempurna. Dia harus peka gitu loh. Dia harus ngerti. Ini petanya gimana sih masyarakat? Oh berarti saya jangan melakukan itu. Karena kalau saya melakukan itu juga nggak wajib saya lakukan dan akan menimbulkan
kegaduhan. Lihat bagaimana orang-orang sempurna itu berpikir. Dan itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan, adalah ar-razana. Ar-razana. Ar-razana itu artinya al-waqar, al-thabat. Ar-razana itu artinya wibawa, ada marwah, dan konsisten. Itu ar-razana. Jadi orang-orang sempurna itu mereka tuh punya marwah, punya wibawa. Beda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika menceritakan bagaimana profil Abu Bakar As-Siddiq pada saat di Saqifah. Kita tahu pada saat itu Nabi SAW baru saja wafat, dan salah satu hal yang paling penting untuk didudukan adalah siapa yang menggantikan beliau. Dan lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu bersikap pada saat itu. Itu kondisi genting, kondisi galau, kondisi musibah terbesar di tengah-tengah umat, musibah terbesar karena wafatnya Nabi kita SAW pada saat itu. Dan pada saat itu, di saat kondisi tidak stabil, kondisi lagi penuh dengan kesedihan, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu harus berbicara dengan kaum Ansar, karena jangan sampai ada jangan sampai ada salah paham. Karena kita tahu salah satu catatan yang pentingnya adalah yang menggantikan beliau harus dari Quraisy, dan itu harus didudukan sama kaum Ansar, orang-orang Madinah. Dan lihat apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, itu Abu Bakar pada saat itu ada ahlamu minni wa auqar. Beliau itu lebih matang daripada saya dan lebih wibawa daripada saya. Semua hal yang ingin saya sampaikan itu disampaikan oleh Abu Bakar dengan cara yang jauh lebih berkelas. Nggak emosi, nggak temperamen, nggak marah-marah, nggak baperan, nggak ngotot, nggak nyolot, nggak. Semua yang ingin saya sampaikan itu disampaikan oleh Abu Bakar dengan cara yang sangat elegan. Itu orang-orang sempurna. Orang-orang terbaik itu demikian. Mereka bukan hanya mengejar cita-cita mereka, tapi mereka mengejar cita mereka dengan cara terbaik, dengan cara yang paling elegan, dengan wibawa, dengan punya marwah. Nggak perlu harus marah-marah, harus ngotot-ngotot. Kalau memang nggak perlu. Mereka melakukan sesuatu bukan dengan cara yang biasa, walaupun cara biasanya halal. Kalau Abu Bakar dan Umar ngotot di Saqifah itu, insya Allah semuanya akan tunduk. Siapa yang mau menyelisih Abu Bakar As-Siddiq, beliau kepercayaan Nabi SAW, As-Siddiq. Tapi selama kita bisa pakai cara yang elegan, cara yang berwibawa, kenapa harus pakai cara biasa? Orang-orang yang terbaik itu nggak menggunakan cara biasa. Makanya sekali lagi, orang yang berpuasa, hadirin, ketika dicela oleh seseorang, diajak bertikai oleh seseorang, dia tidak terprovokasi. Dia mengatakan, ini shaim, saya sedang puasa. Lihat elegan cara jawabnya. Enggak, nanti loh ya, maghrib, atau sebelum taraweh. Enggak demikian. Gue lagi puasa sekarang nih. Lo kalau berani jangan sekarang. Kalau berani pada taraweh. Jadi enggak berani, dia enggak bilang begitu. Ini shaim, saya sedang puasa. Elegan, hadirin. Orang-orang berpuasa itu berkelas. Rozana, dia tuh punya marwah yang tinggi, dan itulah yang harusnya dikejar oleh kita semua. Oleh karena itu empat kiat untuk menjadi orang yang sempurna. Ad-diyana, agama. Yang kedua, amanah, punya amanat. Yang ketiga, as-siyana, polanya itu menjaga diri dari yang dilarang atau nilai-nilai yang ada di masyarakat yang tidak menyelisihi. Yang keempat adalah rozana, dia punya wibawa, punya marwah yang tinggi, dia punya konsistensi, ats-tsabat, konsistensi dengan pola-pola yang berkelas, pola-pola yang berkelas. Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur, kata Nabi SAW. Allah itu mencintai hal-hal yang tertinggi, yang paling tinggi. Oleh karena itu, ini yang harusnya kita latih selama Ramadan, dan kita lanjutkan pasca Ramadan insyaallah ta'ala. Dan ini menunjukkan, lihat bagaimana nasihat para ulama itu sangat-sangat berkelas, hadirin. Kita harus kembali ke ulama kita harus lihat keterangan mereka, bagaimana sebenarnya menjadi seorang muslim, bagaimana seorang menjadi hamba, dan ikutilah
tips-tips dan resep-resep dari mereka. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.